Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa bil islami baina qulubil mu'minin walladzi awjaba bil ittihadi wa harrama at-tafarruqa fi kitabil mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tahadzabat nufusuhum bil Qur'anil Karim fa kanu sadatul mansurin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa Islam adalah agama wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berlaku hingga hari kiamat nanti. Meskipun Islam berlaku hingga hari kiamat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tetap saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus lagi seorang nabi dan rasul, karena Nabi kita Muhammad adalah Rasul terakhir, Nabi terakhir, penutup para Rasul dan para Nabi. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Mengingat Allah SWT tidak akan mengutus lagi Nabi dan Rasul, sementara ajaran yang dibawanya harus berlaku sampai hari kiamat. Ini berarti tugas-tugas Rasul harus diikuti oleh para umatnya, diikuti oleh para pengikutnya. Maka tugas yang diemban Rasul sallallahu alaihi wasallam juga harus menjadi tugas kita dalam hidup ini. Oleh karena itu, setiap kita harus tahu apa saja tugas-tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Di antara tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Quran adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, serta untuk menjadi cahaya yang menerangi. Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Jamaah rahimakumullah. Dari ayat di atas ada beberapa tugas Rasul yang harus kita pahami dengan baik. Yang pertama, tugas Rasul sebagai syahidan, yang artinya saksi bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, dengan ajaran yang dibawanya, beliau membimbing umat manusia agar mereka bersikap dan berperilaku yang islami, sehingga kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat akan dicapai oleh manusia itu sendiri. Dalam sejarah Rasul SAW memang didapati tugas itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga manusia yang semula berada dalam hidup yang salah diarahkan ke dalam hidup yang benar, dan yang semula malas menjadi rajin bekerja, dan begitu seharusnya. Bahkan Rasulullah SAW juga sangat menumbuhkan sikap optimis dalam mencapai sesuatu dan merangsang orang agar berpikir tentang berbagai persoalan yang sebenarnya mereka mampu memikirkannya. Begitulah Nabi SAW memfungsikan dirinya sebagai syahidan, saksi di dunia ini. Sementara dalam kehidupan di akhirat, beliau tidak menghendaki umatnya menderita.
tapi beliau menjadi saksi atas pengadilan umatnya di dunia dan kepada umatnya yang memang cinta kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, pertolongan kepada mereka. Allah SWT berfirman, wa yakunar rasulu alaikum syahida. Jamaah rahimakumullah. Tugas kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mubasyiran, yaitu pemberi kabar gembira kepada manusia dengan menyampaikan janji-janji Allah akan memberikan pahala dan kenikmatan surga kepada manusia yang beriman dan beramal saleh, dan sebaliknya berupa dosa dan siksa neraka bagi siapa yang tidak beriman dan melakukan kemaksiatan. Sementara bagi manusia yang telah berdosa, Nabi SAW juga menyampaikan kabar gembira berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mereka mau bertobat dengan sebenar-benarnya. Bila ujian datang kepada manusia, Nabi menyampaikan bahwa bila mereka sabar dan istiqamah, maka Allah SWT akan mengangkat derajatnya. Begitu pula seterusnya. Nabi SAW menjalankan fungsinya sebagai mubasyiran, yang memberikan kabar gembira. Dengan dilaksanakan fungsi ini, Rasulullah SAW, maka kaum muslimin yang menjadi pengikutnya terus berusaha untuk menjadi muslim yang sebaik-baiknya, yakni dengan mengokohkan keimanan dan membuktikannya dengan memperbanyak amal saleh. Sementara kalau ada kekeliruan yang dilakukan oleh seorang muslim, segera bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ketiga, tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW adalah nadhiran, yang artinya sebagai peringatan, memberi peringatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan menunjukkan adanya dua jalan, yaitu jalan yang baik yang tentunya jalan ini berujung pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kedua adalah jalan yang buruk yang berujung pada kesengsaraan hidup. Rasulullah SAW memberikan peringatan dengan mengungkapkan akibat dari perbuatan yang tidak benar tadi. Dengan mengungkapkan akibat dari perbuatan yang tidak benar bila hal itu dilakukan. Karena di dalam Al-Quran terdapat begitu banyak ayat-ayat yang menyebutkan soal bagaimana kenikmatan syurga dan bagaimana panasnya api neraka. Di antaranya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya siksa api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat dosa, mereka tempatnya adalah di neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Surat As-Sajdah ayat 20. Jamaah rahimakumullah, tugas yang keempat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga beliau disebut sebagai ad-da'i ilallah, penyeru kepada agama Allah. Beliau melaksanakan tugas dakwah dengan penuh kesabaran, penuh keberanian, lemah lembut dan kasih sayang. Ada saat-saat di mana beliau harus menunjukkan kesabaran dalam menghadapi perlakuan orang-orang kafir, sebagaimana terjadi di kota Taif. Beliau dilempari dengan batu-batu sampai berdarah-darah, bukan disambut dengan senyuman, bukan. Bagaimana kesabaran beliau. Malaikat menawarkan gunung untuk dia tumpahkan kepada mereka yang menyakiti beliau. Beliau tidak mau untuk menyakiti umatnya. Malah beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk mereka karena mereka tidak tahu. Jamaah rahimakumullah. Tugas Rasulullah SAW yang kelima adalah menjadi sirajan munira. Artinya cahaya yang menerangi. Tugas ini menjadi sangat penting di zaman Rasulullah SAW, mengingat masyarakat pada waktu itu memang berada dalam kegelapan jahiliyah, sehingga kehidupan manusia pada waktu itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya dipegang oleh manusia. Maka kedatangan Rasul SAW untuk menerangi kehidupan manusia, sehingga manusia jadi tahu kemana arah hidup yang harus ditempuh dan bagaimana cara menempuhnya. Kehidupan manusia berlangsung menjadi baik dan masyarakat merasakan kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Dalam kondisi dunia seperti sekarang yang sedang kacau ini, umat manusia sadar atau tidak sadar, umat manusia sadar atau tidak, sebenarnya umat memerlukan syariat Islam. Dunia menanti lahirnya masyarakat yang islami. Ke arah itu berarti amat diperlukan adanya manusia yang dapat melanjutkan tugas-tugas dakwah Rasulullah SAW. Dan siapa lagi memang yang harus melanjutkan kalau bukan kita sebagai umatnya, yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai dakwah itu tidak hanya ceramah di mimbar, tidak. Kita menunjukkan sikap yang baik, kita menunjukkan akhlak yang baik, juga merupakan dakwah untuk menunjukkan bahwa inilah pribadi-pribadi Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billah. Ittaqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ketika mendengar perintah ini, segera yang dirinya di dalam hatinya ada iman, segera menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal tuhbina wal muslimin wansurna wal muslimin wa farrij 'anna wal muslimin. Allahumma ahlikidz zalimin bizzalimin
اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.